adik-adik yang di rumah udah pada kangen ini ya Kak. Pasti sama kita dong. ya. Dan kakak-kakak juga pada kangen semua sama adik-adik sama sekolah minggu di AKS Agung. Nah hari ini kita mau bernyanyi dari judul kita Dari Terbit Matahari. Semua harus bernyanyi ya. Ya, ikuti kata ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Oke Kak, kita lanjut ke lagu kedua. Kakak mau semua adik-adik bangkit berdiri. Kita ajak yuk Kak. Iya, ayo adik-adik yang di rumah harus bangkit berdiri. Prajurit Kristus siap. Kita nyanyikan lagu Lula Lula Lu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik semua yang ada di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari indah ini Bapa, kami boleh melakukan ibadah kami secara online. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami Bapa, agar kami dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat negara kami yang tercinta ini Bapa, yang sedang dilanda oleh virus corona Bapa. Kiranya Engkau yang menghapuskan virus ini dari tengah-tengah kehidupan kami Bapa, agar kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Bapa dapat ibadah lagi, bertemu, bernyanyi, dan berdoa bersama-sama di rumah ibadah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
pelita bagi kaki. kakimu. Kita mau mendapatkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi dengan saat teduh. Ya. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, siapa di sini yang udah rindu Kak Winda? Pasti semuanya rindu Kak Winda kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami ingin memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau yang membuka pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan memahami dengan baik firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, jadi khotbah kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 14. Sekali lagi, Matius 5 ayat 14. Ayo dibuka Alkitabnya adik-adik. Matius 5 ayat 14. Oke? Sama-sama yuk kita bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sekali lagi ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah adik-adik, kamu tahu tidak kisah tentang Daniel? Itu loh yang masuk ke gua singa. Pasti kalian tahu kan? Nah, Daniel yang masuk ke gua singa. Tapi kalian tahu tidak kenapa alasan Daniel masuk ke gua singa? Kenapa yo? Jadi dahulu kala ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Jadi Raja Darius ini memerintahkan semua orang untuk tidak berdoa kepada Tuhan manapun kecuali kepada raja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjebak Daniel karena ia tidak menyukai Daniel. Nah, itu adalah alasan kenapa Daniel masuk ke gua singa. Lalu, apakah kamu tahu apa yang Daniel lakukan setelah raja memerintahkan hal tersebut? Daniel tetap berdoa. Jadi dia selalu berdoa walaupun orang-orang ketakutan nih karena perintah raja yang memerintahkan mereka untuk tidak berdoa kepada Tuhan manapun termasuk Tuhan Allah kita. Lalu orang-orang mencoba berdoa di tempat yang tersembunyi dan bahkan berhenti untuk berdoa, tetapi tidak dengan Daniel. Daniel tetap berdoa seperti biasa dan juga berdoa di dekat jendela. Apakah kalian berani kalau punya raja
dan raja memerintahkan hal tersebut, apakah kalian berani untuk berdoa di dekat jendela? Pasti tidak kan? Tapi Daniel punya iman yang sangat besar hingga dia berani untuk tetap berdoa di dekat jendela. Lalu karena hal itu, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi adik-adik? Apakah Daniel mati di gua singa? Tidak, Tuhan menutup mulut para singa. Nah, lalu Daniel selamat dari gua singa. Dia menghabiskan 1 malam di dalam gua singa yang sangat lapar, namun pada pagi harinya dia tetap hidup. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Allah kita sangatlah besar, sangat perkasa. Dia selalu melindungi anak-anaknya. Dan karena Daniel sangat berani dan imannya sangat besar, lalu dia diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun banyak perintah yang melarang Daniel untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi Daniel tetap berdoa. Apakah kalian bisa seperti itu? Kalau seseorang menyuruh kita untuk berhenti berdoa, apakah kalian akan berhenti berdoa? Apakah kalian takut pada larangan itu? Kalau misalkan kalian dalam keadaan yang sulit, di antara kalian harus berbohong agar tidak dihukum ataupun mengatakan yang sejujurnya tetapi tetap dihukum. Pilih yang mana? Pasti kalian harus mengakui kesalahan kalian, bukan? Karena kalian adalah anak-anak Tuhan yang berani. Benar tidak? Benar. Walaupun kita harus dihukum, kita harus tetap berani, kita harus tetap mengakui kesalahan kita. Jadilah berani seperti Daniel, tetapi bukan dalam hal yang buruk, bukan untuk tawuran, bukan untuk bertengkar, tetapi untuk berani menunjukkan kalau kita adalah anak Tuhan. Jadi adik-adik, pelajaran hari ini adalah tentang berani seperti Daniel. Oke, seperti tadi ayat yang telah kita dengar, bahwa kota yang berada di atas gunung tidak akan tersembunyi. Maka kita sebagai anak Kristen harus tetap menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Patuhi perintah-perintah Tuhan. Baiklah adik-adik, sekian khotbah dari Kak Winda. Kita akan menutup khotbah kita ini. Sebelum kita tutup, kita akan bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa, lipat tangan kita, tundukkan kepala, tutup mata kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, walaupun banyak halangan yang membuat kami tidak dapat bertemu di dalam rumah Tuhan, kami dapat melangsungkan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, ajarkanlah kami untuk terus berani seperti Daniel ya Bapa, walaupun banyak yang menghalangi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, banyak yang menghalangi kami untuk memuji memuliakan Tuhan, kami harus tetap berani seperti Daniel ya Bapa. Ya Bapa, ada pandemi yang melanda dunia ini ya Bapa. Kami sekarang sedang berdiam diri di dalam rumah kami masing-masing ya Bapa. Walaupun begitu ya Bapa, kami harus tetap berani ya Bapa memuji memuliakan Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas waktu yang telah Kau berikan ya Bapa. Kiranya Kau yang memberkati kami ya Bapa, memberkati kami satu hari ini ya Bapa. Ya Bapa, Kau yang mengajari kami agar menjadi anak Tuhan yang tetap berani ya Bapa, menunjukkan bahwa kami adalah anak Kristen sejati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, banyak kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Kiranya Kau yang mau mengampuni agar kami layak disebut menjadi anak Tuhan yang berani. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, jadi itulah khotbah untuk hari ini dan ibadah untuk hari ini. Kak Winda dan juga kakak-kakak lainnya, Kak Teresia, Kak Mailani, dan Kak Ruth mengucapkan, oh iya lupa satu lagi, Bang Senji dan Bang Rikson mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik semua. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.